terpaksa setuju. Bagaimana kalau ternyata cadar yang dia kenakan hanya ingin menutupi gigi tonggosnya, atau ingin menutupi tubuhnya yang krempeng dan buah dadanya yang unyil? Sebagai pencinta buah dada besar, aku bisa dirugikan kalau menikahi gadis berpakaian aneh seperti dia. Batin Reki. Reki, pria pendiam dan irit bicara selama ini, mendadak jadi cerewet saat tengah tersandung masalah yang tidak biasa. Pria itu terlihat mengurut dahinya. Dia benar-benar keberatan menikahi gadis yang sama sekali tidak dia kenal. Tapi ada masalah lain yang mungkin kalian tidak bisa menerimaku, ujar Reki yang masih berusaha melepaskan diri dari jerat pernikahan yang tidak dia inginkan. Apalagi alasanmu? Tanya Mashito. Aku tahu kalian adalah keluarga yang memiliki latar belakang agama yang kuat, tapi tidak denganku. Aku sama sekali tidak percaya dengan yang namanya Tuhan, karena bagiku uang adalah segalanya. Jawab Reki. Astagfirullah. Anissa, Mashito, dan Rahmat beristighfar secara bersamaan. Reki jadi menelan ludahnya saat mendengar kata istighfar itu, kata yang sudah sangat lama tidak dia ucapkan. Seperti yang kalian dengar, aku ini manusia tanpa agama, karena aku sama sekali tidak percaya dengan ajaran manapun. Bagiku uang adalah guru dan Tuhan terbaik yang ada di semesta alam, ujar Reki. Apa kamu sudah dikhitan? Tanya Rahmat. Ya, aku tidak tahu kenapa orang tuaku harus melakukan itu, tapi sekarang aku mengerti, mungkin itu untuk alasan kesehatan. Jawab Reki. Itu artinya kamu bisa bersyahadat agar kamu bisa menikahi Anissa? Ujar Rahmat. Tidak bisa. Itu pemaksaan namanya. Ujar Reki. Kamu tinggal pilih, mau menikahi Anissa atau mau masuk penjara? Ujar Rahmat. Pak, sudahlah Pak. Anissa juga takut menikahi pria ini. Ilmu Anissa masih sangat dangkal kalau disuruh memimpin manusia seperti dia. Anissa takut bukannya masuk surga, malah masuk neraka karena sering menggerutui suami sendiri. Ujar Anissa. Sialan. Ucapan gadis ini seolah aku ini manusia paling durjana di muka bumi. Memangnya kalau tidak menikah denganku, dia sudah pasti masuk surga? Batin Reki. Sudah Bapak katakan, keputusan Bapak tidak bisa diganggu-gugat. Ujar Rahmat. Baiklah, aku setuju. Tapi aku juga ingin mengajukan syarat. Kalau disetujui, aku bersedia menikah dengannya. Kalau tidak disetujui, aku juga tidak masalah masuk penjara. Ujar Reki. Apa syaratmu? Tanya Rahmat. Pertama, aku hanya akan menjalani rumah tangga dengannya selama 1 tahun saja. Kedua, Anissa dilarang mencampuri apalagi bertanya tentang apa yang aku kerjakan baik di dalam maupun di luar rumah. Kalau masalah nafkah, Anda tidak perlu khawatir. Aku pasti akan memenuhi kewajibanku itu. Jawab Reki. Rahmat dan Mashito saling berpandangan. Tentu saja mereka sangat sedih mendengar Reki hanya ingin bersama putrinya selama 1 tahun saja. Baiklah, setuju. Ujar Rahmat. Pak, Anissa lagi-lagi protes. Dia sama sekali tidak mengerti dengan jalan pikiran orang tuanya itu. Tidak masalah jadi janda 1 tahun lagi, toh saat ini statusmu juga sama. Kamu harus buktikan pada Hendra kalau menikah dengan Reki bukanlah pilihan yang buruk. Ujar Rahmat. Tentu itu berbeda, Pak. Hendra akan menertawakan aku kalau aku sampai menikah dengan... Anissa melirik ke arah Reki yang tampak cuek dan mengeluarkan sesuatu dari dompetnya. Aku harus pergi sekarang. Ini kartu pendudukku, dan ini kartu namaku. Kalian silahkan hubungi aku jika sudah menyelesaikan semuanya. Ujar Reki sembari meletakkan KTP dan juga sebuah kartu nama. Pria itu kemudian pergi begitu saja dari hadapan Anissa, Rahmat, dan Mashito. Apa kita harus melepaskan dia begitu aja, Pak? Kalau dia kabur bagaimana? Tanya Mashito. Bapak percaya padanya. Dan Bapak yakin kamu akan bahagia bersama dia, Dok. Ujar Rahmat dengan senyum di bibirnya. Dari mana Bapak yakin kalau dia bisa membahagiakan Nisa, Pak? Lawung agama saja tidak punya. Jangankan bahagia di akhirat, dunia saja jauh, Pak. Ujar Anissa. Percayalah, apa yang terjadi hari ini pasti ada alasannya. Pertemuanmu dengannya bukan suatu kebetulan, tapi sudah ditakdirkan oleh Allah.
Dia mungkin banyak kekurangan, tapi manusia tidak ada yang sempurna, ujar Rahmat. Lihatlah ini. Dia bisa menyangkal tentang agamanya, tapi dia tidak bisa menyangkal nama yang sudah diberikan orang tuanya. Nama yang penuh doa, ujar Rahmat. Muhammad Reki Abdullah. Nama yang bagus bukan? Mungkin saat ini dia tengah tersesat. Tugasmu sebagai istrinya yang membimbing dia ke jalan yang benar, sambung Rahmat. Tap, tap, tap. Reki menuruni anak tangga. Langkah kakinya menjadi pusat perhatian Hendra dan keluarganya. Tidak hanya mereka, di sana juga ada sahabat Hendra. Hendra langsung bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri Reki yang juga tengah menatap ke arahnya. Dasar bajingan! Hardik Hendra. Biuk, biuk. Hendra memberikan 2 kali pukulan di wajah Reki, hingga pria itu mengeluarkan sedikit darah dari sudut bibirnya. Reki tersenyum sinis, sembari menyeka noda darah itu. Namun saat Hendra akan melayangkan pukulan kembali, Reki dengan tangkas menangkisnya. Melihat dari pukulanmu yang bersemangat, sepertinya aku tahu kalau kamulah pria malang yang istrinya sudah aku nodai. Kata-kata Reki tentu saja menyulut bara api yang membara di dada Hendra. Sebagai seorang pria sejati, Hendra benar-benar merasa dipecundangi. Dia benar-benar merasa kecolongan. Dasar bajingan tengik! Kamulah penyebab hancurnya rumah tanggaku! Hardik Hendra. Bah, tap, bah, tap. Tiap pukulan yang Hendra layangkan berhasil Reki tangkis. Dengan satu gerakan gesit, Reki berhasil memelintir tangan Hendra ke belakang. Aku istrimu sangat nikmat kawan. Bahkan suara desahannya masih terngiang-ngiang di telingaku. Terima kasih sudah menceraikan istrimu, karena sebentar lagi aku yang akan menikahinya dan menghabiskan malam yang panjang bersamanya. Ucap Reki setengah berbisik. Gigi Hendra bergemeratuk. Tubuhnya terhuyung karena didorong dengan sangat keras oleh Reki. Dasar bajingan! Aku akan menghabisimu! Hendra kembali ingin melayangkan pukulan pada Reki, namun segera ditahan oleh teman-temannya. Sudahlah Hen, tahu kamu sudah menceraikan Anissa, ujar Riko. Harga diriku rasanya terinjak-injak, ujar Hendra dengan nafas naik turun. Reki hanya tersenyum sinis saat mendengar ucapan Hendra. Pria itu bergegas keluar dari rumah itu dengan siulan yang nyaring. Sret! Seret. Anissa dan Masito menyeret koper mereka dan kemudian menuruni anak tangga satu persatu. Anissa sekilas menatap ke arah Hendra yang terlihat duduk dengan meremas tangannya satu sama lain. Aku tidak menyangka hubungan kita akan berakhir setragis ini, Mas. Impian yang kita bangun bersama sekarang harus kandas tak berbekas. Baru beberapa jam yang lalu, aku merasa jadi seorang wanita yang berbahagia di dunia. Sekarang aku malah menjadi wanita yang paling malang sedunia. Anissa menyeka air matanya yang terlanjur menetes. Kami pergi dulu Pak Gondo. Kami sekeluarga minta maaf karena sudah membuat sampean malu. Tapi asal kalian tahu saja, kami juga merasakan hal yang sama, ucap Rahmat. Sudahlah Rahmat, mulai sekarang tidak ada hubungan apapun lagi di antara kita, baik itu hubungan besan maupun hubungan persahabatan. Putrimu sudah mencoreng keluarga besarku. Padahal kalian tahu sendiri, kalian itu bukan siapa-siapa, ujar Gondo. Tangan Anissa terkepal saat mendengar hinaan yang orang tua Hendra lontarkan.